Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang struktur seleksi atau percabangan pada pemrograman komputer. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Anggi Hanafiyah, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah pemrograman komputer. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Ananda Fitri Umul Fatihah, dan rekan saya, Aulia Putri Agustina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur seleksi atau percabangan. Struktur seleksi atau percabangan itu sendiri digunakan jika masalah yang diselesaikan memiliki beberapa alternatif pemecahan. Percabangan di dalam pemrograman digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja instruksi. Untuk bentuk struktur seleksi, ada 3 bentuk umum struktur seleksi, yaitu if, else, dan else. Pada percabangan if, digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan saja. Percabangan ini digunakan untuk mengeksekusi program jika kondisi bernilai benar atau true. Dan jika kondisi bernilai salah atau false, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Untuk contoh percabangan if bisa dilihat di sini bahwa percabangan if ini hanya digunakan untuk satu pilihan keputusan saja, yaitu keputusan yang bernilai benar atau true. Kemudian adalah percabangan if-else. Untuk pengambilan keputusan dengan kondisi if-else ini merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan kondisi else if ini kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa atau yang akan terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi else if ini bisa banyak dan tidak hanya satu statement saja. Untuk contoh percabangan if-else ini bisa dilihat di sini bahwa terdapat beberapa statement atau kondisi yang kemungkinan bisa terjadi dan tidak hanya satu statement saja. Kemudian yang terakhir adalah percabangan else. Pengambilan keputusan dengan kondisi else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Kondisi else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar atau true, maka kode di dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah, maka akan mengeksekusi kode di dalam else tersebut. Untuk contoh percabangan else ini di sini yaitu terdapat satu statement yang tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Untuk kesimpulannya, fungsi percabangan seringkali digunakan dalam membuat program seperti menampilkan hasil perhitungan atau ketika membuat halaman login pada suatu aplikasi atau website. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang struktur seleksi atau percabangan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pemecahan masalah atau hasil dari codingan kami tentang materi struktur seleksi atau percabangan yang akan dijelaskan oleh Aulia Putri Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Agustina dengan NPM 23321026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan masalah sebuah perkodingan mengenai struktur seleksi. Baik, untuk contoh kasus mengenai struktur seleksi, di sini saya akan menggunakan contoh kasus yaitu konstruksi if-then. Di sini saya sudah menuliskan contoh kasusnya, yaitu tentukanlah angka yang diinputkan yaitu bernilai positif, negatif, atau 0. Baik, langsung saja kita ke perkodingannya. Oke, kita akan mendeklarasikan angka sama dengan. Nah, di sini kita menggunakan tipe data yaitu float. Input masukkan sebuah angka
atau kita menggunakan kata masukkan angka terlebih baik. Oke, masukkan angka, kemudian selanjutnya kita akan memasukkan statementnya, yaitu if angka lebih dari 0, maka, nah karena saya di sini ingin menampilkan angkanya, maka di sini saya akan print what input masukkan angka. Oke. Kemudian baru kita print hasilnya. Print angka tersebut adalah bilangan positif. Oke. Selanjutnya, statement kedua yaitu menggunakan elif. Elif angka kurang dari 0, maka print float input masukkan angka juga, karena saya ingin menampilkan angkanya. Oke, langsung saja copy paste. Nah, ini langsung saja kita copy paste. Oke. Nah, di sini akan kita ubah menjadi negatif. Oke. Selanjutnya, statement terakhir yaitu else. Else sama dengan print angka tersebut adalah 0. Baik, langsung saja kita run. Misalnya, yang pertama kita akan memasukkan angka yang positif dulu, yaitu 15. Oke, nah di sini akan terprint 15 merupakan angka yang bernilai positif. Kemudian kalau kita akan menampilkan bilangan negatifnya yaitu min 12. Nah, min 12,6. Nah, min 12,6 itu merupakan angka yang bilangannya negatif. Selanjutnya, kalau kita ingin memasukkan angka 0, berarti angka tersebut adalah 0. Karena angka 0 bukan merupakan bilangan positif dan bukan juga merupakan nilai negatif. Gitu. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang perkodingan ini. Nah, di sini kita sudah mendeklarasikan angka dengan tipe data float karena kita akan menginputkan nilai angka yang bisa juga bernilai bulat ataupun bernilai koma. Kemudian, statement pertama dari perkodingan ini yaitu if atau jika angkanya lebih besar dari 0, maka dia akan menghasilkan nilai yang positif. Kemudian statement kedua yaitu elif angka kurang dari 0, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif. Kemudian statement ketiga yaitu else, maka dia akan menghasilkan nilai atau angka tersebut adalah 0.
Baiklah, cukup sekian video presentasi dari kelompok 2 mengenai struktur seleksi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.